الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat kenikmatan yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat wal afiat. Kita dapat bertemu pada tempat yang suci ini, di Baitullah yang mubarakah ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepadanya atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'i, dan juga kepada kita semua selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meningkatkan kepatuhan kita dalam menjalankan segala hal yang telah Ia wajibkan dan senantiasa terus berupaya menghindari sesuatu yang Beliau larang. Sudah seharusnya kita bertakwa kepadanya sebagai bukti cinta kita, patuh kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dalam rangka meningkatkan ketakwaan itu atau ketaatan itu, kita perlu untuk menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Terlebih kita saat ini berada di awal tahun 2025 ataupun di awal bulan Rajab. Tahun yang baru harus lebih baik dari tahun yang lalu. Kenapa? Kalau misalkan tahun yang lalu kita akan lebih jelek daripada tahun yang akan kita jalani ini, termasuk adalah golongan orang-orang yang merugi. Waktu terus berjalan, tak terasa kita sudah tiba di awal tahun 2025. Usia juga terus bertambah, sedangkan jatah hidup terus berkurang. Kita semakin menua. Namun, hal tersebut masih belum bisa beriringan juga dengan amal baik kita yang stagnan atau malah cenderung menurun. Hal ini harus menjadi renungan kita bersama, harus menjadi perhatian kita, bagian dari refleksi setiap waktu. Karenanya bagian tersebut wajib kita perbaiki. Dalam kaitannya dengan itu, seorang Abu Nawas sampai bersyair sebagai berikut: usiaku terus berkurang setiap hari, sementara dosaku terus bertambah. Bagaimana aku menanggungnya? Kata Abu Nawas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai muslim kita harus terus berupaya memperbaiki amalan kita setiap harinya. Tentu saja kita tidak ingin menjadi orang yang merugi, melainkan orang yang beruntung. Orang merugi disebutkan adalah orang yang amal baiknya tetap segitu-segitu saja. Tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan,
dan tidak ada arah yang lebih baik dari sebelumnya. Sementara orang beruntung adalah yang mampu meningkatkan amal-amal baiknya setiap waktu. Kata Rasulullah, andai kata hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, itu adalah orang yang beruntung. Tetapi andai kata hari ini sama seperti hari yang kemarin, itu adalah termasuk orang yang rugi. Apalagi andai kata hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin, itulah termasuk orang-orang yang akan celaka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita supaya tidak merugi dan menjadi orang yang beruntung. Bagaimana caranya? Hal ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sering kita baca, yang anak-anak kita sering dengungkan dan sering lantunkan. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa kata Allah? Demi masa, demi waktu, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ataupun amal saleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tidak merugi adalah orang yang senantiasa melaksanakan amal-amal saleh seperti hari ini yang kita lakukan. Hari ini jatahnya mungkin biasa kita untuk qailullah ataupun tidur. Tetapi hari ini Allah berikan kesempatan kita hadir di rumahnya untuk senantiasa membangun, mengumpulkan pundi-pundi amal kita, dan inilah yang kelak akan kita bawa ke hadiratnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita saling mengingatkan untuk melakukan kebenaran dan bersabar. Poin-poin inilah yang harus menjadi pedoman kita agar sepanjang tahun 2025 ini dan seterusnya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Sebab potensi kerugian kita sebagai manusia sangat banyak karena faktor kelalaian hingga godaan yang terus menghantui kita. Setan ada di mana-mana yang selalu membuntuti kita sampai majrad dam mengalir dalam aliran darah kita. Sebelum berhasil, dia tidak akan berhenti. Karena dia juga mengejar trofi yang akan diberikan oleh Raja Iblis, Raja Setan untuknya. Ketika yang berhasil, ia berikan hadiah yang sangat luar biasa. Tetapi ketika tidak berhasil, ia lemparkan ke dalam lautan. Dan itulah yang ditakuti oleh para setan iblis. Karena air dengan api tidak bisa akan menyatu. Dan itulah kelemahan daripada setan dan iblis. Maka ketika kita panas, ketika kita sedang marah, ketika kita sedang dirundung kesedihan dan lain sebagainya akibat godaan setan, maka berwudhulah. Karena itu salah satu obat yang ampuh untuk diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, spirit atau semangat kita dalam memperjuangkan keberuntungan di tahun 2025 ini perlu dikobarkan. Dalam hal ini kita perlu muhasabah, refleksi atau introspeksi melalui sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihtadim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, wa ginaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla sughlik, wa hayataka qabla mautik. Pesan Rasulullah untuk kita, gunakan 5 hal sebelum datang 5 hal. Yang di masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu, senggangmu sebelum sibukmu, dan yang terakhir, hidupmu sebelum matimu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus memanfaatkan setiap waktu dengan hal-hal baik yang berguna, bernilai dan berharga. Sebab waktu menurut pepatah mengatakan, orang barat,
waktu adalah uang. Orang Arab mengatakan waktu adalah pedang. Jika kita tidak bisa memanfaatkannya secara baik, maka waktu itu akan menebas kita. Ibarat pedang, waktu itu akan menggorok kita, akan menyembelih kita. Oleh karenanya, manfaatkan ketika Allah berikan kesempatan untuk kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu khatib berpesan pada khutbah kita kali ini mengajak jemaah sekalian untuk manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk bekal kita di akhirat. Sebab dunia hanyalah perantara, hanyalah jembatan untuk menuju keabadian di akhirat kelak. Ad-dunya majra'atul akhirah, sebagai perantara saja, bukan yang untuk selama-lamanya. Apa yang kita miliki dan kita dapatkan itu hanyalah sementara saja, tapi yang kekal adalah kelak di akhirat. Maka beruntunglah bagi bapak dan saudara-saudara yang sudah mengumpulkan pundi-pundi amalnya, melalui sedekahnya, melalui bacaan Al-Qur'annya, melalui silaturahimnya, melalui pergaulannya dengan baik, dan itu akan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita dapat menggunakan waktu ini dengan baik mungkin, mengisinya dengan amal-amal soleh dan saling mengingatkan kebenaran dan kesabaran. Dengan begitu kita berharap kita tidak tergolong dalam orang-orang yang merugi, melainkan termasuk dalam kelompok orang yang beruntung. Kita berharap di hari yang berkah ini, kata Rasulullah, perbanyaklah membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi di bulan ini, kemudian berkahi pula di bulan Sya'ban, dan sampaikan kita semua pada bulan suci Ramadan. Berzikirlah, Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunkan dosa kami, kasihani kami, dan terimalah tobat kami. Kita berharap mudah-mudahan kelak bersama dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim.